guys, thank you banget nih Eve, Michelle, Steph, Carol udah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bareng dan kumpul bareng lagi. Santai aja Dav, kan ini emang bakal jadi rutinitas tiap minggu kita kan? Iyalah, lebih baik enak belajar kayak gini nggak sih? Kita jadi saling tukar pikiran. Nah, bener banget tuh, Shell. Nah, kalau gitu, aku mulai ya. Kan kita mau bahas chapter 6 nih, tentang financial statement. Khususnya income statement nih. Mungkin aku dulu kali ya yang bakal jelasin tentang basic-basicnya nih. Dimulai dari pengertian perbedaan dari revenue versus gain dan juga expense versus loss. Boleh banget tuh, Steph. Kamu mulai aja duluan. Nah, oke ya, aku mulai. Singkatnya nih teman-teman, jadi revenue itu merupakan laba bersih yang didapat dari operasi bisnis utama perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Tapi teman-teman, nilai revenue itu tidak hanya bisa diperoleh dari hasil penjualan saja, melainkan bisa juga didapatkan dari imbal hasil, bunga deposito, dan investasi pada instrumen tertentu. Terus kalau gain itu apa ya, Steph? Bukannya sama aja ya sama revenue? Nah, ya mirip-mirip lah, Fe. Sama-sama keuntungan sih. Tapi lebih tepatnya, kalau revenue ini merupakan keuntungan dari kegiatan operasi primer perusahaan. Gain itu hanya bisa diperoleh dari kegiatan perusahaan yang non-primer atau sekunder. Contohnya gain itu nih, seperti peningkatan nilai aset perusahaan, investasi dalam instrumen keuangan, dan juga disposal of asset. Oh gitu ya, ngerti. Kalau expense itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau itu biar gue yang mau jawab, Fe. Kalau expense itu berhubungan dengan revenue. Expense itu merupakan pengeluaran kas perusahaan yang dipakai dalam proses produksi barang atau jasa perusahaan. Contoh-contoh expense yang selama ini kita pelajari nih, ada contohnya beban akrual, bad debt expense, beban operasional, dan beban penyusutan. Wah, ternyata jago juga ya lu, Dav. Terus kalau misalnya expense sama loss nih, bedanya apa? Kan lu jago nih, coba dong jelasin ke kita-kita. Kalau untuk itu, Steph, expense itu kan masih dalam proses barang revenue atau dalam proses kegiatan primer perusahaan kan. Sedangkan kalau loss itu basically kebalikannya gain gitu. Seperti apa yang kita udah jelaskan tadi, loss itu merupakan nilai keuangan yang diperoleh dari transaksi non-primer perusahaan. Namun, sesuai dengan namanya sendiri, kalau loss itu rugi bukan untung. Contohnya adalah kehilangan atau kerugian uang investasi seperti saham, penurunan nilai aset perusahaan, dan loss on disposal of fixed asset. Wah, gantian aku nih yang jelasin tentang apa yang dimaksud dengan change in accounting principle. Namun, sebelum aku jelasin change in accounting principle, kita tuh harus pahamin dulu accounting changes itu apa. Accounting changes itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam penerapan akuntansi. Namun, sangat disayangkan bahwa perusahaan terkadang menemukan bahwa pelaporan ditingkatkan dengan mengubah metode dan prosedur yang sebelumnya digunakan. Meskipun hasil riset pasar yang efisien menunjukkan bahwa perubahan pendapatan karena metode akuntansi yang berubah tidak mempengaruhi harga saham, namun ketika perubahan dalam praktik pelaporan terjadi, maka perbandingan laporan keuangan antara periode akan terganggu nih. Oleh karena itu, standar pengungkapan akuntansi itu menentukan bahwa efek dari perubahan ini harus dilaporkan. Nah, perbedaan inilah yang membuat timbul pertanyaan utama seputar perubahan ini, yaitu metode apa sih yang tepat untuk digunakan dalam mengungkapkan mereka. APD awalnya mempelajari masalah ini dan mengeluarkan temuannya di dalam APB Opini nomor 20 tentang Accounting Changes yang memiliki 3 kategori utama, yaitu Change in Accounting Principle,
change in accounting estimation, dan change in accounting entity. Nah, di samping itu ada juga namanya error nih. Namun, error itu tidak dipandang sebagai accounting changes. Nah, untuk berdasarkan penjelasan accounting changes tadi, maka kita bisa menjawab nih apa yang dimaksud dengan change in accounting principle. Change in accounting principle atau dikenal dengan perubahan dalam prinsip akuntansi terjadi ketika suatu entitas atau perusahaan itu mengadopsi generally accepted accounting principle yang berbeda dari yang sebelumnya, karena ini digunakan untuk tujuan pelaporan. Yang perlu kita ketahui, APB itu berkesimpulan bahwa pada umumnya perusahaan tidak akan mengubah accounting principle dari suatu periode ke periode berikutnya. Pemakaian accounting principle itu yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya akan meningkatkan kegunaan financial statements bagi para pemakai karena memudahkan menganalisis dan menghadapi terhadap komparatif accounting data. Namun sebelum memahami lebih nyata tentang implementasinya, perubahan prinsip akuntansi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu jenis perubahan akuntansi kumulatif, yang kedua tipe perubahan akuntansi retroaktif, dan yang terakhir adalah jenis perubahan akuntansi retrospektif. Perubahan akuntansi kumulatif adalah perbedaan tahun sebelumnya antara metode baru dan dengan metode lama. Tipe perubahan akuntansi retroaktif itu menyusun kembali laporan keuangan periode sebelumnya atas dasar konsistensi periode baru yang ditetapkan. Dan jenis perubahan akuntansi prospektif itu hasil yang dilaporkan sebelumnya tidak dapat diubah sehingga saldo awal tidak perlu disesuaikan. Namun jika prinsip akuntansi tidak dapat diterima atau diterapkan secara tidak benar, maka perubahan prinsip akuntansi itu akan dianggap sebagai koreksi kesalahan atau dibuat koreksi kesalahannya. Oh, begitu toh pengertiannya. Paham. Terus gimana untuk treatment apabila perusahaan itu melakukan perubahan prinsip akuntansi, Michelle? Boleh nih dibantu Steph jawabnya. Oke, aku coba bantu ya. Nah, bagaimana sih treatment apabila perusahaan itu melakukan perubahan prinsip akuntansi? Nih, aku bagiin dikit ya info yang aku tahu. Nah, berdasarkan yang aku tahu nih, perusahaan itu dapat saja mengubah accounting principle bila perusahaan tersebut disebabkan oleh adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang menetapkan standar akuntansi atau perubahan dalam kondisi ekonomi perusahaan tersebut, seperti perubahan struktur persaingan antar perusahaan, perubahan tingkat inflasi yang besar, lalu perubahan yang diakibatkan oleh adanya pembatasan pemerintah sehubungan dengan krisis ekonomi atau politik. Nah, penerapan perubahan prinsip akuntansi itu terjadi yang pertama, entitas mencatat perubahan prinsip akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK jika ada. Nah, namun jika tidak ada nih, ketentuan transisinya atau perubahan prinsip kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas atau perusahaan akan menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, di mana contoh dari treatment ya dari perubahan prinsip ini seperti yang pertama, seperti yang kita ketahui tentang metode penyusutan. Perubahan dari LIFO ke harga inventaris atau menentukan harga pokok penjualannya menggunakan metode FIFO atau metode average. Seperti yang kita ketahui kan ada 3 metode penyusutan, LIFO, FIFO, dan average. LIFO ini barang yang masuk terakhir itu yang keluar pertama. Lalu FIFO atau first in first out itu barang yang masuk pertama itu akan keluar pertama. Lalu yang ketiga adalah average. Metode ini biasanya disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Namun metode yang diizinkan digunakan saat ini itu hanya 2 metode seperti yang kita ketahui, yaitu metode FIFO dan juga metode average. Nah, lalu yang kedua, misalnya suatu perusahaan berubah dari menggunakan metode depresiasi garis lurus
atau straight line method menjadi sum of years digit atau double declining balance method, maaf ya. Nah, efek kumulatif dari perubahan ini yaitu pada semua tahun sebelum terjadi perubahan ini itu dihitung dan diungkapkan sebagai angka terpisah antara extraordinary items dan laba bersih. Selain itu, data per share untuk semua pernyataan komparatif mencakup hasil perubahan seolah-olah perusahaan telah diterapkan secara konsisten. Jadi seolah-olah pada saat dia ganti metode, itu sudah diterapkan metodenya di periode-periode sebelumnya, bukan hanya baru di periode ini. Nah, lalu yang ketiga yaitu perubahan metode akuntansi untuk kontrak jenis konstruksi jangka panjang, di mana kontrak pembangunan jangka panjang dapat dicatat bisa menggunakan percentage of completion method atau the completed contract method. Dan yang terakhir itu bisa juga kita gunakan dalam perubahan dari atau metode biaya penuh dalam industri ekstraktif atau industri yang menghasilkan bahan-bahan baku. Nah, kelima, situasi yang memerlukan penyajian kembali semua pernyataan periode sebelumnya. Misalnya dia udah ganti di periode ini, maka periode-periode sebelumnya juga harus diganti. Itu transaksi apa sih yang harus diganti? Itu ada kayak misalnya kalau kita lakuin perubahan dari metode persediaan LIFO ke metode lainnya dalam metode pengusutan. Lalu yang kedua ada perubahan metode akuntansi untuk kontrak jenis konstruksi jangka panjang. Lalu yang ketiga, perubahan dari atau ke metode biaya penuh dalam instruksi ekstraktif. Lalu kemudian yang keempat, penerbitan laporan keuangan untuk pertama kalinya untuk memperoleh modal ekuitas, dan yang terakhir itu pengumuman profesional yang merekomendasikan bahwa perubahan prinsip akuntansi diperlakukan secara retroaktif. Ini yang akan berubah kalau periode ini berubah. Di periode ini berubah, maka periode sebelumnya berubah. Mohon maaf. Oke. Oh, gitu ya, Steph, ternyata penerapannya. Jika dilakukan perubahan seperti ini, kira-kira pengaruh apa sih yang akan terjadi? Kalau itu aku bantu jelasin ya. Boleh. Pengaruh perubahan accounting principle itu digambarkan dengan melaporkan pengaruh kumulatif perubahan tersebut dalam income statement pada periode terjadinya perubahan tersebut. Penyesuaian kumulatif tersebut disajikan sebagai bagian dari income statement setelah extraordinary post atau pos luar biasa dan sebelum net income. Financial statement tahun sebelumnya disajikan sebagai pembanding untuk financial statement tahun berjalan, disajikan sebagaimana telah dilaporkan. Walaupun begitu, untuk mendukung analisis tren, informasi laba pro forma bila dimungkinkan juga dipersyaratkan untuk memperlihatkan laba sebelum pos luar biasa dan laba bersih yang seharusnya dilaporkan seandainya prinsip akuntansi yang baru ini telah diterapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, informasi pro forma ini juga harus mencakup pengaruh tidak langsung dari penyesuaian non-diskresioner yang seharusnya dilakukan seandainya prinsip baru ini telah berlaku pada periode sebelumnya. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi biaya harus disesuaikan terhadap alokasi pajak antar periode. Perubahan tersebut sering berasal dari metode yang digunakan baik untuk perpajakan maupun pelaporan ke metode lain untuk pelaporan. Oke, aku lanjutin ya. Ketika perusahaan mengubah satu prinsip akuntansi, perubahan tersebut sebaiknya dilaporkan dengan aplikasi retrospektif. Secara umum, perusahaan tersebut harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mengkoreksi laporan keuangannya pada setiap periode yang tercakup. Maka, informasi laporan keuangan terkait periode terdahulu akan berdasar pada prinsip akuntansi yang baru. Yang kedua, perusahaan mengoreksi nilai pindah buku atas aktiva kewajiban terhitung awal tahun pertama yang mencakup dalam laporan. Maka, akun-akun tersebut mencerminkan pengaruh kumulatif pada periode-periode terdahulu akibat perubahan pada periode-periode yang lebih baru.
Perusahaan juga melakukan koreksi pengimbang atau offset terhadap neraca pembukuan atas akun laba ditahan atau komponen relevan lainnya dalam ekuitas pemegang saham atau aktiva bersih terhitung awal tahun pertama yang tercantum dalam laporan. Nah, saat melakukan perubahan prinsip, maka akan berpengaruh pada yang pertama, penyesuaian laba ditahan, yang menjadi salah satu syarat pengungkapan penyajian pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi terhadap nilai laba ditahan terhitung awal periode paling terdahulu yang termasuk dalam laporan. Kemudian juga ada yang disebut pengaruh langsung. IASB berketetapan bahwa perusahaan harus menetapkan pengaruh langsung perubahan prinsip akuntansi secara retrospektif. Contohnya, pengaruh langsung berupa koreksi neraca persediaan akibat perubahan metode penilaian persediaan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, bahwa akuntansi sebagai bahasa bisnis itu bertujuan untuk menunjukkan dan melaporkan aktivitas keuangan selama periode berjalan. Tentunya, setiap periode itu tidak mungkin menunjukkan aktivitas yang sama persis. Pasti ada perubahan-perubahan baru yang terjadi. Inilah yang mendasari konsep dari change in accounting estimation. Sebelum kita memahami apa itu change in accounting estimation, kita juga perlu memahami alasan utama mengapa bisa terjadi perubahan akuntansi yang memberikan efek cukup signifikan pada laporan keuangan. Yang pertama, bisa berdasarkan pengalaman atau informasi baru yang menyebabkan perusahaan dapat mengubah estimasi pendapatan atau biayanya. Kemudian juga bisa karena adanya perubahan keadaan perekonomian. Perusahaan mungkin perlu mengubah metode akuntansinya agar lebih mencerminkan situasi perekonomian saat itu. Misalnya pada saat ini nih terjadi pandemi COVID-19 yang membuat resesi ekonomi di kebanyakan negara. Kemudian adanya penetapan oleh badan-badan yang berwenang akan standar akuntansi yang mungkin mengharuskan pengguna suatu metode atau prinsip akuntansi yang baru. Dan yang terakhir, pembelian perusahaan lain atau penjualan anak perusahaan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui change in accounting estimation adalah estimasi yang terdapat dalam financial statement didasarkan pada pertimbangan profesional atas informasi yang tersedia saat itu. Contoh akun-akun yang sering mengalami perubahan seperti piutang tak tertagih, masa manfaat aktiva yang disusutkan atau aktiva tak berwujud, nilai sisa dari aktiva yang disusutkan atau residual value, dan kewajiban garansi. Nah, aku mau lengkapi apa yang udah disampaikan sama Evelyn tadi. Nah, dalam change in accounting estimation, tidak melakukan penyesuaian retroaktif atau berlaku surut atau laporan pro forma. Perubahan estimasi dianggap sebagai bagian dari proses akuntansi yang normal dan bukan merupakan koreksi atau perubahan dari periode lalu. Dalam change in accounting principle atau perubahan prinsip akuntansi, perusahaan dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif accounting principle untuk mencatat transaksi usaha. Contohnya, untuk tujuan pelaporan finansial, perubahan penyusutan building and equipment dengan menggunakan metode penyusutan straight line depreciation method atau double declining balance method atau sum of the year digits method atau prosedur lainnya. Inventory dapat juga dicatat dengan metode FIFO, LIFO atau average. Yes, betul banget. Makasih ya, Carol. Oke, nah kemudian kan tadi juga ada tuh change in reporting entity. Aku juga bakal bahas nih teman-teman. Nah, jadi change in reporting entity ini terjadi ketika dua atau lebih entitas yang sebelumnya terpisah digabungkan menjadi satu entitas untuk tujuan pelaporan, atau ketika ada perubahan campuran entitas yang dilaporkan. Ketika kombinasi ini terjadi, entitas yang dihasilkan harus menyatakan kembali setiap laporan keuangan sebelumnya yang termasuk dalam paket pelaporannya untuk tujuan perbandingan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat lebih akurat menilai kinerja saat ini terhadap hasil historis. Alasan perubahan entitas pelapor juga harus dicantumkan dalam pengungkapan yang menyertai laporan keuangan entitas pelapor.
Terkadang perusahaan itu mengubah sifat dari bentuknya atau melaporkan operasinya sedemikian rupa sehingga laporan keuangannya terpengaruh oleh perbedaan entitas pelaporannya. Perubahan tersebut tuh contohnya apa aja sih? Pertama, penyajian laporan konsolidasi sebagai pengganti laporan dari masing-masing perusahaan afiliasi. Yang kedua, mengubah perusahaan anak tertentu yang termasuk dalam kelompok perusahaan yang dibuatkan laporan konsolidasinya. Yang ketiga, mengubah perusahaan yang tercakup dalam laporan keuangan gabungan. Dan yang terakhir, penggabungan usaha yang merupakan suatu penyatuan hak kepemilikan kepentingan. Nah, dalam periode terjadinya perubahan tersebut, laporan keuangan itu harus pertama, menjelaskan sifat dan alasan terjadinya perubahan, dan yang kedua, menunjukkan pengaruh dari perubahan itu terhadap laba dari operasi berlanjut, laba bersih, dan jumlah laba per saham untuk semua periode yang disajikan. Daf, error dalam akuntansi itu apa ya? Error atau salah saji. Ini mulai ngupas-ngupas tentang audit juga ya. Kalau error itu merupakan akibat dari salah satu kesalahan atau kelalaian dari masa lalu yang berasal dari kesalahan perhitungan dan kesalahan penggunaan metode akuntansi atau prinsip yang tidak tepat atau diabaikan fakta-fakta material. Di dalam IAS nomor 8, error sendiri didefinisikan sebagai kelalaian atau salah saji yang baru ditemukan dari laporan keuangan periode sebelumnya berdasarkan informasi yang tersedia ketika laporan keuangan sebelumnya disusun. Walaupun tidak termasuk dalam perubahan akuntansi, error juga tetap harus dikoreksi. Semua error dalam periode sebelumnya harus dikoreksi secara retrospektif dalam laporan keuangan. Nah, mengenai penerapan retrospektif, boleh nih minta Michelle untuk bantuin jelasin. Oke, aku jelasin ya. Penerapan retrospektif itu berarti bahwa koreksi hanya mempengaruhi angka komparatif periode sebelumnya, sehingga jumlah periode berjalan tidak terpengaruh. Jadi, pengakuan efek kumulatif dalam pendapatan itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jumlah komparatif dari setiap periode sebelumnya yang disajikan, yang mengandung kesalahan akan disajikan kembali. Namun jika kesalahan berkaitan dengan periode pelaporan pada periode sebelumnya, maka yang paling awal akan disajikan sehingga saldo awal aset, kewajiban, dan ekuitas periode sebelumnya harus disajikan kembali nih. Nah, aku mau lengkapin nih bahwa ada 2 jenis error secara garis besar. Yang pertama yaitu error pada periode berjalan, dan yang kedua adalah error pada periode yang berbeda. Jadi, bila menemukan error pada periode berjalan yang biasa berupa salah klasifikasi atau salah jumlah, maka harus dilakukan koreksi perkiraan yang salah dengan melakukan penyesuaian akuntansi yang normal. Sedangkan jika menemukan error pada periode yang berbeda, yang dimana kesalahan periode sebelumnya dapat terbawa kembali ke periode selanjutnya, maka terbagi menjadi 2 skenario, berupa error yang berpengaruh pada laporan neraca atau laporan laba rugi. Jadi, untuk accounting error yang berpengaruh pada laporan neraca dan belum dikoreksi atau disesuaikan jumlahnya, akan dilakukan koreksi dengan dilaporkan sebagai penyesuaian tahun sebelumnya, tetap langsung pada perkiraan laba ditahan melalui jurnal koreksi. Nah, untuk membuat jurnal koreksi ada 3 langkah. Yang pertama, membuat jurnal penghapusan. Kedua, membuat jurnal yang sebenarnya. Dan yang terakhir, membuat jurnal koreksi yang berdasarkan penggabungan dari langkah pertama dan langkah kedua. Ada 7 contoh dari accounting error yang paling umum. Pertama, error of original entry. Itu ketika jumlah yang salah diposting ke akun. Kedua, error of duplication, yaitu ketika entry akuntansi digandakan. Ketiga, error of omission, ketika entry tidak dibuat meskipun transaksi yang telah terjadi untuk periode tersebut. Keempat, error of entry reversal, ketika entry akuntansi diposting ke arah yang salah. Kelima, error of principle, ketika suatu prinsip akuntansi diterapkan secara keliru.
Keenam, error of commission. Ketika seorang pemegang buku atau accountant mencatat debit atau kredit ke rekening yang benar, tetapi ke rekening subsidiary atau ledger yang salah. Dan yang terakhir yaitu compensating error, yaitu ketika kesalahan telah dikompensasi oleh entity penyeimbang atau offsetting entry yang juga salah. Nah, pasti pada seneng nih pas aku bakal bilang bahwa ini adalah topik terakhir nih yang bakal kita bahas di pembelajaran hari ini. Topik terakhir yang mau kita pelajarin bareng-bareng di diskusi hari ini yaitu mengenai diluted EPS. Diluted earning per share atau diluted EPS itu merupakan laba per saham yang akan dihasilkan jika semua efek dilutif dikonversi menjadi saham biasa. Nah, diluted earning per share menggambarkan nilai pemegang saham sebenarnya berdasarkan pendapatan per saham yang dialokasikan nih. Nah, diluted earning per share mempengaruhi rasio harga terhadap pendapatan perusahaan serta ukuran penilaian lainnya. Benar ya guys? Nah, selanjutnya misalnya nih, sebuah perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 2,5 juta di tahun 2018. Perusahaan memiliki 1 juta saham rata-rata tertimbang yang beredar selama tahun ini. Dan perusahaan membayar pajak pada tingkat 40%. Nah, perusahaan juga memiliki 1.000 saham preferen konversi yang berbeda yang membayar dividen 50 per saham preferen setiap tahunnya. Setiap saham preferen konversi dapat ditukar menjadi 100 saham biasa. Nah, melanjutkan dari penjelasan step untuk menghitung diluted EPS atau EPS dilution, terlebih dahulu kita menghitung berapa jumlah saham yang beredar setelah dikonversi. Jika 1.000 saham preferen dikonversikan, maka jumlah saham biasa yang dikeluarkan saat konversi menjadi 100 kali 1.000, yaitu 100.000. Karena saham preferen tidak dikonversikan, maka tidak ada dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, kita dapat merumuskan EPS dilution menjadi laba bersih dikurangi dividen saham preferen, ditambah dividen saham preferen konversi, dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar, ditambah dengan saham biasa, baru dikeluarkan setelah konversi. Nah, untuk rumus dari EPS dasar, yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen, dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, yang mana perhitungan lebih jelasnya ada kita lihat di slide. Nah, oleh karena itu EPS dilutif lebih kecil daripada EPS dasar, saham preferen yang dapat dikonversi menjadi bersifat dilutif. Jika EPS telah dikonversi lebih besar dari EPS dasar, saham ini akan menjadi anti dilutif dan tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan EPS terdilusi. Biasanya siang bolong gini sih gue bisa tidur siang ya guys, cuman gue dapet banyak banget pelajaran dari diskusi kita hari ini. Gue bisa ada revenue, gue bisa mengetahui revenue versus gain, expense versus loss, change in accounting estimation, error, dan juga yang barusan dijelasin tadi mengenai diluted EPS. Thank you guys untuk mengisi kebolongan siang hari ini. Ya nih, makasih ya. Aku banyak belajar loh hari ini. Makasih. Thank you guys. Thank you. Nah, gimana nih hasil diskusi kelompok kita tadi? Tentunya sangat menarik, bukan? Ternyata tugas kelompok dengan melibatkan media diskusi dengan cara belajar bersama dan saling sharing seperti ini sangat bermanfaat ya.
Aku dan teman-teman kelompokku merasa lebih mengerti dan mendapatkan banyak ilmu sih. Walaupun pada saat proses diskusi tadi ada sedikit terpatah-patah di dalam penjelasan karena belajar bersamanya lewat online karena masing-masing sedang di daerah masing-masing karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun tetap saja belajar bersama dan saling melengkapi antar sesama membuat ilmu yang kita dapat jauh lebih banyak dibandingkan jika kita hanya belajar sendiri-sendiri. Khususnya untuk materi yang kita pelajari hari ini, yaitu materi chapter 6 ini nih. Nah, kalau menurut Miss Golrida dan teman-teman kelompok lain, gimana ya? Ditunggu ya komentarnya. See you in next project video. Bye-bye.